Setelah dari Harvard Bookstore, kita nyebrang dan sampailah kita di suatu tempat yang namanya Enter the Grove of Wisdom. Waduh. Jadi kalau kita masuk ke sini hati-hati, karena kita akan jadi orang yang bijaksana. Ini pintu masuk yang ada banyak pintu masuk di Harvard. Ini adalah beberapa pintu masuk. Dan lihat ya gayanya ya, beda ya. Mereka pinter kelihatannya, jalannya aja kayak orang pinter. Kalau saya jalannya kayak orang bingung. Berjalan di dalam lingkungan Harvard, suasananya sepi, enak sekali. Nah kemarin itu kan ceritanya kan mau bikin oleh-oleh. Oh bukan, saya mau belikan oleh-oleh. Saya punya anak dua. Pertama Keila, dia kuliah. Dia apa ya nak ya, di teknik pangan. Oke, kemudian satunya Isa, dia pengen jadi game developer, pengen jadi animasi. Kemudian dia sekolah di apa namanya itu, dia sekolah di lupa nak apa ya sekolahnya ya nak ya, Bina Informatika ya. Kemudian jadi saya bilang, Dek, ada ini loh di Isa, ada kaos-kaos Harvard, jaket Harvard, keren lu nak. Gak mau katanya. Lo kok gak mau, kenapa? Gak mau, malu. Lo kok malu? Dia bilang, iya mah, apaan? Itu kan berarti saya kan bukan orang Harvard, kenapa saya pakai seperti itu? Wah keliru nak, keliru. Terus kemudian saya berpikir gini loh nak, mimpi itu harus diyakini dan dihidupkan. Diyakini adalah kamu harus percaya bahwa mimpimu itu kamu masukkan dalam doamu, dan kamu harus sangat yakin bahwa itu akan terjadi suatu saat, akan terjadi. 30 tahun yang lalu saya pernah berkata, suatu saat saya pasti akan belajar di sebuah universitas internasional. Terus teman-teman saya ketawa semua. Biasalah teman-teman saya suka usil, suka gitulah, sama dengan saya. Terus Harvard itu bagian dari mimpi saya. Apapun saya pengen sekolah di Harvard. Anda pikir saya langsung? Enggak, tahun lalu saya mendaftar di Harvard, tapi karena sebuah kesalahan, maka pendaftaran saya ditolak. Padahal saya sudah sampai di sini. Bilang nggak? Jadi untuk saya berada di sini ini bukan sesuatu yang mudah. Dan saya sangat bersyukur. Apapun itu saya sangat bersyukur. Itu cuman professional development program, extension study or whatever. Maksud saya bukan yang S1, S2, S3, bukan yang seperti itu. Tapi saya senang, saya bersyukur, saya terima kasih Allah kasih saya kesempatan, Allah kasih saya berada di suatu tempat yang membuat saya terinspirasi untuk menjadi terbaik dan memberikan yang terbaik dalam kelas dunia. Keren gak sih? Loh, keren lah. Siapa tahu bahwa dengan kita beryakini pasti sampai kapan? Ya kalau Allah bilang kita sudah siap, pasti kita dikirim. Pasti kalau kita. Jadi untuk bisa membuat mimpimu terjadi, kamu harus menyiapkan dirimu, harus kamu dulu harus siap. Dan kayak, aku siap, aku mau gitu. Dan kemudian menghidupkannya, terus-menerus memikirkannya. Siapa tahu waktu yang akan berbicara. Saya yakin kalau Allah membantu saya, kalau Allah mengizinkan, saya pasti akan kuliah di sini. Menjadi PhD, Cici Resti PhD from Harvard University. Ya, itu baru mimpi ya. Tapi bismillah. Oke, ntar ngobrol lagi. Jadi sekali lagi ingat, kalau kita punya tujuan, kita harus punya semangat untuk membuatnya menjadi sebuah kenyataan. Dan itu nggak cukup, harus dimasukkan dalam doa, karena itu kunci utama, doa. Dan doa itu harus yakin, nggak boleh kayak gini. Ya bisa nggak ya? Nggak usah, udah bisa aja kalau Allah. Ini kan juga universitasnya Allah gitu. Kan saya bilang ini kan milik Allah gitu. Ya nggak sih? Ya nggak, percaya yakin. Dan kemudian mimpi itu bisa hilang ketika kita lupa. Maka apa yang harus dilakukan? Diingat terus, harus ingat terus gitu. Minggir dulu, minggir sebentar. Harus ingat terus bahwa mimpimu apa, terus-terusan dibuat, ya. Oke, tetap semangat. Cici Resti, saya sekarang ada di Harvard. Kalau mimpi Anda seperti mimpi saya, kita akan sekolah di Harvard, pasti bisa. Berdoa semangat, pasti bisa. Bismillah, pasti bisa.